Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Salam Pak. Selamat pagi Bapak. Gimana kabarnya PJJ di rumah? Baik Bapak. Sebelumnya kita udah bahas apa? Yang minggu lalu, 2 minggu lalu. Lumut. Lumut, Apa? Pak. Lumut. Lumut. Lumut sama apa? Fungi. Sebelumnya yang 2 minggu lalu yang tentang plantai, masih ingat nggak? Masih ingat nggak tentang plantai? Ciri-cirinya apa aja? Ada yang bisa jelaskan dan sebutkan? Itu plantai bersalakareti eukariotik, terus multiseluler, punya dinding sel dari selulosa, terus dia fotosintesis. Berarti jauh kropnya klorofil juga. Siapa tadi? Tika ya? Ya. Ini ya benar ya yang sudah disebutkan oleh teman kita yaitu Riko. Ciri-ciri plantai itu yang pertama dia pastinya berklorofil, terus eukariotik, terus dapat menyimpan cadangan makanan berupa pati yaitu pada singkong dan umbi-umbian pada umumnya. Terus autotrof. Masih ingat autotrof itu apa? Buat makanan sendiri. Dengan cara Fotosintesis. ya. Dan terakhir itu multiseluler. Terus habitat sekarang ada yang tahu habitat tanaman gimana aja? Di air, di tanah. Di air contohnya? Ratai, cenggondok. Ratai, cenggondok. Terus yang di batang apa namanya sebutannya? Kalau yang menempel di batang pohon lainnya? Epifit. Ya, benar. Kalau epifit ada
sifatnya apa? Tidak merugikan tanaman yang ditumpangi. Tidak merugikan. Contoh tanamannya Paku-pakuan sama anggrek. paku-pakuan. Benar ya, paku-pakuan dan anggrek. Terus ya ada yang merugikan nggak? Ada. Ada. Jenisnya apa? Ada yang tahu? Tanaman epifit yang merugikan tanaman lain. Benalu. Siapa yang jawab tadi? Citra. Ya. Iya benar ya, yang epifit yang merugikan itu contohnya itu benalu. Terus tadi kan udah di air. Terus yang menempel di pohon. Habitatnya tuh di mana lagi? Udara sama tanah. Udara dan di tanah. Kalau udara namanya apa? Terus tahu nggak contoh tanamannya? Namanya airplane. Contohnya tilansia. Ya, benar. Kalau yang di tanah berarti sisanya ya pada tanaman pada umumnya. Bisa kalian lihat itu yang pertama ada air plant, contohnya tilansia, terus di tanah. Tanaman pada umumnya hidup di tanah, terus ada juga yang di air, terus ada yang epifit di pohon yang sifatnya tidak merugikan, ada yang epifit yang sifatnya merugikan. Sekarang ada yang tahu tumbuhan berpembuluh. Contohnya, contoh dari tumbuhan berpembuluh. Berpembuluh itu apa sih? Ada yang tahu? Punya silem sama floem. Punya xilem dan phloem. Terus contohnya, contoh dari tanamannya, dari famili apa? Padi-padi. Padi. Padi masuknya tanaman ada yang tahu? Tanaman berbiji ya. Jadi yang tumbuhan berpembuluh itu Tanaman paku. tanaman paku masuknya Tumbuhan berpembuluh. tumbuhan berpembuluh. Kalau yang tidak berpembuluh, Lumut sama daun. lumut ya. Ganggang hijau. Ya benar ya. Jadi yang tanaman tidak berpembuluh itu contohnya itu ada lumut-lumutan. Lumut yang sudah kalian kerjakan kemarin ada lumut hati, lumut tanduk, sama lumut daun. Di 3 tanaman ini tidak memiliki berpembuluh ya, alias tidak memiliki xilem dan phloem. Sedangkan yang berpembuluh itu ada tanaman paku, ada tanaman berbiji. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita masuk ke lumut. Ada yang sudah pernah lihat lumut belum? Sebelumnya. Pernah. Biasanya dia tinggalnya di mana? Hidup habitatnya. Di tempat lembab. Di batu. Lembab yang Di lembab. tempat lembab. Terus
di batu-batuan yang disukain di air itu. Terus ada yang tahu selain itu? Di tempat lembab, di batu, di mana lagi? Di sungai, Di sungai, berarti di air. Di Jadi- tembok-tembok. Di tembok-tembok. Jadi saya jelasin ya, lumut itu atau bryophyta. Bryophyta itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu brio. Ini brio, artinya lumut, dan pita atau piton artinya tumbuhan. Jadi bryophyta itu tumbuhan lumut. Berasal dari bahasa Yunani. Habitatnya udah disebutkan teman-teman semuanya, yaitu ada hygrofit, dia itu di tempat-tempat yang lembab ya, seperti di aliran sungai. Terus misalnya kalau kalian pergi ke air terjun atau curug, biasanya juga banyak lumut di hutan-hutan. Kan biasanya tempatnya lembab ya. Terus di pinggir kolam, itu termasuk tempat yang lembab ya, atau higro. Terus ada yang menempel di batang pohon atau pevit. Bisa kalian lihat gambarnya. Ini di batang pohon ya, ini lumutnya yang berwarna hijau. Terus ada yang di tanah, di tembok. Kalian lihat di tembok bangunan. Dan yang terakhir itu air, hidrofit. Biasanya kalau di kolam kalau kalian punya kolam lele, kolam ikan nila, biasanya kan suka, kalau nggak dibersihin ya, suka airnya hijau. Nah, hijaunya itu disebabkan oleh lumut yang berada di air. Bisa dibedakan ya, kalau higro itu tempat yang lembab, hidro itu yang di air ya, hidro itu air. Hidrofit berarti hidup di air, higro itu yang di tempat yang lembab. Selanjutnya, ciri-ciri tumbuhan lumut. Yang pertama itu ada tanaman peralihan. Ada yang tahu tanaman peralihan itu apa? Tanamannya kan apa ya? Kenapa? Tanamannya kan apa ya? Contohnya atau pengertiannya, Pak? Pengertiannya. Pengertiannya. Oke. Jadi tanaman peralihan itu, kan kalau lumut itu ada jenis yang tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Jadi itu masih tanaman primitif disebutnya. Terus ada yang sudah dibedakan antara akar, batang, dan daun. Jadi itu ada peralihan antara tanaman primitif ke tanaman yang sudah maju gitu ya. Sudah bisa dibedakan antara batang, akar, dan daun. Itu biasanya disebut tanaman peralihan. Terus yang kedua ada berkoloni.
Jadi si lumut ini tidak bisa tumbuh sendiri ya. Artinya misal dia tumbuh di batu, tidak hanya ada satu lumut, tapi dia bergerombol. Seperti yang ada di belakang, di background PowerPoint ini. Nah ini kan nih, yang batang oranye ini itu satu tumbuhan lumut, sporofitnya. Yang di bawahnya ini, yang hijaunya itu bagian gametofit. Nah ini bisa kalian lihat kan, ada lebih dari satu tanaman, berarti dia berkoloni hidupnya. Ada 1, 2, 3, dan banyak. Terus lumut itu tanaman yang tidak berpembuluh. Lalu ada tanaman perintis, yang artinya misalnya kalau di suatu wilayah terjadi bencana gunung meletus, pastinya kan tumbuhan dan hewan pada mati, pada gosong, Pak. Kena lahar panas gitu ya. Nah, si lumut ini bakalan tumbuh yang paling pertama di daerah situ. Sebelum adanya pohon pinus, pohon mangga, pohon yang besar-besar, terus rumput-rumput liar gitu ya. Jadi tanaman perintis itu tanaman yang pertama yang hidup di suatu daerah. Terus makroskopis, dia bisa dilihat dengan mata telanjang ya, artinya tidak perlu bantuan mikroskop. Dan yang terakhir itu autotrof. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut itu dibagi 2 fase. Yang pertama ada gametofit, dari akar ke daunnya. Yang kalian sudah gambar kemarin. Lumut daun ya, terus ada sporofit. Ada fase sporofit. Nah, ciri-cirinya itu ada yang berbentuk lembaran. Kalau kalian gambar kemarin kan lumut hati bentuknya lembaran-lembaran gitu kan. Sedangkan lumut daun kan panjang-panjang gini. Ini ada batang, terus panjang-panjang. Sedangkan lumut hati itu lebar-lebar daunnya. Terus yang berbentuk tumbuhan kecil dan tegak itu lumut daun. Seperti gambar contoh ini, pertumbuhan kecil ya. Ini ada akar, ada batang, ada daun. Terus biasanya lumut kecil itu besarnya 1-2 cm. Terus yang besar itu 20 cm. Lalu di fase gametofit, di fase ini ya, itu ada antheridium. Seperti halnya makhluk hidup yang lain, seperti manusia, hewan, si lumut ini juga ada lumut yang berjenis kelamin jantan dan berjenis kelamin betina. Jadi ada lumut jantan dan lumut betina. Seperti halnya manusia juga ada perempuan, ada laki-laki, terus hewan-hewan pun sama. Hidupnya berpasang-pasangan. Yang berkelamin jantan itu namanya antheridium, alat kelaminnya disebutnya antheridium. Sedangkan yang kelamin betina itu disebutnya archegonium. Lalu di gametofit itu ada yang berumah 1 dan berumah 2. Berumah 1 itu homotalus atau monoesis. Berumah 2 itu hetero. Hetero itu 2. Homo itu 1 ya. Kalian ingat aja itu homo 1, homogen. Homogen berarti berumah 1, hetero itu campuran atau lebih dari 1 alias 2. Nah, apa sih yang dimaksud berumah 1, berumah 2? Bisa kalian lihat. Jadi ada jenis lumut itu, satu tumbuhan itu memiliki dua kelamin. Jadi
misalnya satu tanaman ini di dalamnya itu dia memiliki 2 kelamin, ada misalnya ini jantannya, terus ini betinanya di dalam satu tumbuhan. Jadi penyerbukannya atau peleburannya itu di dalam satu tumbuhan. Disebutnya berumah satu karena hanya di satu tanaman saja. Sedangkan di berumah dua, dia harus ada 2 tanaman. Misalnya ini tanaman yang keduanya ya. Ini ada daun. Terus ini tanah yang berkelamin jantan. Ya ini betinanya. Ini betina, jadi dia harus bertemu antara jantan dan betina. Itu disebutnya berumah dua. Jadi harus ada rumput jantan, terus ada rumput betina. Terjadilah peleburan spora antar spora sperma dan sel telurnya. Baru bisa meneruskan keturunan. Terus di bagian sporofit, di bagian atas ini ya. Kan ini gametofit, sekarang sporofit. Yang pertama itu ada bagian namanya vaginula, itu sebagai selaput pangkal tangkai, terus ada seta. Yang kalian gambar kemarin, yang tangkai panjang ini, itu disebutnya seta, terus ada sporangium, terus si kotak sporanya. Kotak spora ini. Itu disebutnya sporangium. Terus ada gigi peristom. Gigi peristom ini yang bergerigi ini ya, di atas ini, di ujung. Fungsinya itu, si gigi peristom itu melemparkan spora-spora pada saat sudah masak, pada saat udara kering. Terus ada sporopolenin, yaitu si pelindung spora. Dan sporanya itu sendiri. Ada yang homospora dan isospora. Atau isospora, jadi bentuk dan ukuran sporanya sama. Jadi ada kecil-kecil sama semua gitu. Selanjutnya kita masuk ke reproduksi lumut. Seperti halnya fungi, si lumut ini ada reproduksinya ya dengan 2 cara juga, ada aseksual dan seksual. Yang aseksual itu yang pertama itu ada gemma cup atau piala tunas. Jadi gemma cup itu struktur pada gematofit lumut hati berupa mangkok yang mengandung lumut kecil. Jadi ini yang bulat-bulat ini gemma cup-nya. Yang kalian gambar kemarin kan ini lumut hati yang daunnya lebar-lebar. Yang saya tandain ini daunnya. Nah, yang bulat di atasnya itu si gemma cup-nya. Kalau kalian bisa lihat, yang bunder-bunder ini satu
satu lumutnya ya, satu individu lumut hatinya. Atau bisa dibilang satu anak. Jadi di saat si tanaman lumut hati ini terkena hujan atau tertiup angin, si bulatan kecil ini dan misalnya nempel di batu atau di pohon, dia akan dia akan tumbuh menjadi lumut baru. Jadi si bulat-bulatan kecil ini misalnya kalau terlempar keluar dari Gemma cup-nya di saat hujan atau tertiup angin, dia akan menjadi individu lumut baru. Itu yang reproduksi aseksual yang pertama, ada Gemma cup. Yang kedua itu sama seperti fungi, ada fragmentasi ya. Jadi ada fragmentasi. Jadi intinya fragmentasi itu kan pemutusan bagian dari induknya. Lalu di sebagian itu menjadi individu baru. Oke, sebelum masuk ke reproduksi seksual, tadi ada yang tahu habitat lumut itu di mana? Di higrofit, di epifit, di hidrofit, sama di batuan. Di higrofit. Higrofit itu apa? Di tempat lembab, Di tempat lembab. Kalau hidro, itu di tempat air, di air. Terus ada di ada di epifit batang juga. pohon. Kalau batang pohon namanya? Namanya Epifit. Epifit. Terus ciri-cirinya, ciri-ciri tumbuhan lumut. Ada 6 tadi. Tanaman peralihan berkoloni, tidak berpenghulu, tanaman perintis, makroskopi, sama autotrof. Ya, benar ya. Ada 6 tadi. Yang pertama itu ada tanaman peralihan, yang kedua itu si lumut ini tanaman yang berkoloni, yang ketiga itu ada tidak berpembuluh, terus yang keempat ada tanaman perintis, terus makroskopis dan autotrof. Nah, tadi kan udah saya jelaskan mengenai reproduksi lumut aseksual. Sekarang itu yang seksual atau yang generatifnya. Jadi awal mulanya itu dari spora tumbuh menjadi protonema. Protonema itu tumbuhan tanaman lumut yang masih kecil. Terus dia berkembang menjadi tumbuhan lumut. Ini masih di fase gametofit. Masih fase yang batang tadi ya, yang warna hijau. Yang ada batang, daun, sama akar. Itu yang fase gametofit. Nah, yang tumbuhan lumut di fase gametofit ini kan ada 2 kelamin, yaitu kelamin, ada yang tahu antheridium kelamin apa?
Jantan. Jantan. Kalau yang Archegonium, Betina. betina. Yang dari tumbuhan lumut ini akan menghasilkan spermatozoid atau spermatozoa pada yang kelamin jantannya. Ini masih fase gametofit. Terus yang lumut betinanya itu menghasilkan sel telur. Sama ya kayak manusia, kalau yang jantannya itu menghasilkan sel sperma, kalau yang betinanya itu menghasilkan sel telur. Di lumut pun sama. Terus dia bertemu, terjadi peleburan. Si spermanya ini dan sel telurnya ini bertemu, mengalami peleburan. Mengalami peleburan menjadi zigot. Nah, Aduh. saya ulangi, yang antheridium itu menghasilkan sperma, sedangkan Archegonium itu menghasilkan sel telur, lalu dia mengalami peleburan. Si sel sperma dan sel telur ini menjadi zigot. Di tahap zigot ini sudah di tahap sporofit ya, yang sporofit itu yang tangkai panjang yang kalian sudah gambar, yang tangkai panjang, terus ada kotak sporanya atau sporangium. Itu di zigot ini masuki tahap sporofit, terus berkembang menjadi sporogonium, yaitu yang kotak sporanya ini, dan akhirnya menghasilkan spora. Lalu spora akan menjadi tanaman lumut kecil kembali. Siklusnya gitu ya teman-teman. Jadi awalnya itu dari spora, sporanya itu nempel entah di batang pohon atau di batu-batu, di tanah, di tempat yang lembab pastinya. Kalau udah nempel di itu, dia akan tumbuh menjadi tanaman lumut yang kecil, terus berkembang menjadi tanaman tumbuhan lumut yang besar. Ini masih di fase gametofit. Di tumbuhan lumut ini ada dua macam kan, yang ada yang betina, ada yang jantan, yang jantannya menghasilkan spermatozoa, yang betinanya itu menghasilkan sel telur, lalu dia bertemu, mengalami peleburan. Si sperma dan sel telurnya ini mengalami peleburan menjadi zigot. Di zigot ini sudah masuk ke tahap sporofit, yang tangkai panjang tadi ya, lalu berkembang menjadi sporogonium, lalu keluar menjadi spora-spora yang akan melanjutkan keturunan kembali. Nah, di dalam klasifikasi lumut itu terbagi 3 kelas. Yang pertama itu lumut hati, yang sudah kalian gambar kemarin, terus ada lumut tanduk. Lumut hati itu Hepaticopsida. Sebentar teman-teman, ada kendala sebentar. Oke, saya lanjut. Jadi di lumut itu terbagi 3 kelas. Yang pertama ada lumut hati atau Hepaticopsida, yang kedua ada lumut tanduk atau Anthoceratopsida. Ya, dan yang terakhir itu ada lumut daun atau Bryopsida. Ini yang kalian gambar kemarin. Ketiga lumut ini. Terus yang pertama ya ada lumut hati. Dia merupakan tumbuhan talus dengan tubuh berbentuk lembaran, pipih dan berlobus. Pada umumnya tidak memiliki daun. Kan kalau kalian
perhatikan gambar kalian kemarin itu kan kalau lumut hati itu kayak bunder-bunder gitu kan ya. Kayak daun teratai gitu. Nempel di batu, nempel di tanah. Lumut hati itu tumbuh mendatar dan melekat pada substrat dengan menggunakan rizoid. Rizoid itu akarnya. Jadi tidak ada batang, tidak ada daun. Jadi dari akar langsung lembaran-lembaran pipih gitu ya. Terus lalu lumut hati ini sukanya atau habitatnya itu di tanah yang lembab pastinya. Rata-rata tanaman lumut tuh suka di di daerah yang lembab, terutama di hutan-hutan hujan tropis. Terus ada sekitar 6.500 spesies atau jenis lumut hati. Bisa kalian lihat di gambar ini ada jenis-jenis lumut hati. Bisa kalian lihat kan ya kalau gambar di lumut hati itu rata-rata pipih atau gepeng bentuknya. Kalau kalian misalnya jalan-jalan ke hutan atau ke air terjun, lagi staycation atau lagi liburan, kalau ngeliat tumbuhan kayak gini, kalian ingat aja ini lumut hati karena daunnya pipih-pipih. Ada yang jenisnya Marchantia polymorpha, ada Riciocarpus nathan, ada Pellia calicina, ada Rebolia hemis paerica. Ini masih salah 4 ya, masih ya 4 jenis dari 6.500 jenis yang ada tersebar di bumi ini. Terus kita lanjut ke lumut tanduk. Lumut tanduk. Nah, bentuk lumut tanduk itu sama seperti lumut hati. Kan tadi lumut hati itu bundar-bundar. Nah, bedanya dengan lumut tanduk itu dia memiliki kapsul memanjang seperti tanduk. Jadi di bundar-bundar ini kalau kalian gambar kemarin kan ya ada panjang. Kalau lumut hati kan hanya bundar saja. Nah, kalau lumut tanduk sesuai namanya ada tanduknya yang memanjang gitu. Terus sporofita tumbuh dari jaringan cawan Archegonium. Lanjutnya ada Sporogonium memiliki benang-benang elater yang mengandung pengeluaran spora. Dan pada kapsul terdapat stomata. Nah, lumut tanduk ini jenisnya paling sedikit daripada 3 kelas tadi. Sedangkan yang pertama, lumut hati itu ada sekitar 6.500 jenis. Nah, di lumut tanduk ini cuma ada 100 jenis saja atau spesies yang masuk ke dalam klasifikasi lumut tanduk. Lebih sedikit ya daripada lumut hati. Bisa kalian lihat di gambar. Si lumut hati bisa lihat nih kan kalau lumut hati hanya bundaran saja. Si daunnya ini yang pipih-pipihnya saja. Sedangkan si lumut tanduk ini ada panjangnya ini ya, di tanduk-tanduknya. Jadi kalau kalian main di hutan kembali melihat ada yang kayak gini ya, ingat aja kalau yang ada panjangnya berarti dia masuknya lumut tanduk karena ada tanduknya. Kalau tidak ada berarti masuknya lumut hati. Terus jenisnya ada Anthoceros puntatus, ada Phaceros levis, sama Leiospora ceros. Ini 3 jenis dari 100 jenis yang ada. Yang terakhir lumut daun atau Bryopsida. Lumut daun ini yang paling sering dilihat. Yang paling banyak jenisnya. Si lumut daun ini merupakan lumut sejati karena dia bisa dibedakan antara akar. Ini akarnya yang tadi digambar yang gametofit itu
Ini akar, batang, terus daun-daunnya ya. Jadi lumut sejati bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Di belakang ini juga masuknya lumut daun. Terus lumut daun ini mudah ditemukan karena jenisnya paling banyak. Terus hidupnya juga bisa di mana saja ya, di tanah, di tembok, di batu-batuan, atau menempel di kulit pohon. Tubuh lumut daun ini biasanya berbentuk seperti tumbuhan kecil yang tumbuh tegak. Yang sudah digambarkan tadi ya, terus lumut daun ini merupakan kolomus yang memiliki bagian yang menyerupai akar, batang, dan daun yang sudah saya jelaskan tadi. Terus jenisnya paling banyak. Kalau lumut hati ada 6.500, kalau lumut tanduk hanya 100 jenis saja, sedangkan lumut daun ini ada 10.000 spesies atau 10.000 jenis lumut daun. Ini ada, bisa kalian lihat, contoh dari lumut daun. Bisa kalian lihat ini ada, lihat kan gambar kecil ini. Ini ada satu lumut daunnya, ini ada batangnya, ada daun-daunnya. Ini ada daun-daunnya. Ini yang di fase gametofitnya ya. Sedangkan yang panjang ini seta, ini si kotak sporanya itu masuk di fase sporofit tadi ya. Terus ada jenisnya ada Polytrichum comuni, Polytrichum biparborum, dan Sphagnum palustre. Ini salah 3 dari 10.000 spesies lumut daun yang ada di dunia. Beda kan kalau lumut hati, lumut tanduk kan hanya pipih nempel di substratnya, sedangkan lumut daun ini tegak. Ini substratnya di bawah, rhizoidnya atau akarnya dia tumbuh ke atas, batang, terus daun. Ada fase gametofitnya, dan ketika sudah mengalami mitosis atau peluburan, dia akan menumbuh si setanya ini pada fase sporofit. Terus yang terakhir ada peranan lumut. Yang pertama itu ada jenis lumut Marchantia polymorpha. Ini biasanya digunakan atau dimanfaatkan sebagai obat hepatitis. Terus ada Sphagnum, biasanya digunakan untuk bahan bakar. Nah, si lumut ini biasanya berfungsi untuk menahan erosi, terus menyerap air, dan menyediakan sumber air pada saat kemarau. Jadi misalnya kan kalau di hutan-hutan itu, di pinggir tebing, di batu-batunya itu kan tumbuh, atau di tanahnya pun tumbuh lumut-lumut ya. Nah, si lumut ini bisa menjaga erosi tanah. Terus dia karena tumbuhan jadi menyerap air dan dapat menyediakan sumber air pada saat kemarau. Contohnya itu kalau kalian masih punya sumur di rumah kan, di sumurnya itu banyak lumutnya ya. Nah, si lumutnya ini bisa menjadi cadangan air ketika kemarau tiba. Terus lumut ini karena sifatnya autotrof alias bisa menghasilkan makanan sendiri atau bisa berfotosintesis, jadi dia dapat menyediakan oksigen untuk lingkungan. Beda dengan fungi tidak bisa menghasilkan oksigen, sedangkan lumut bisa menjadi
bisa menyediakan oksigen untuk lingkungan. Lalu yang terakhir ada mengurangi bahaya banjir. Lumut juga berperan dalam mencegah bencana banjir karena halnya tanaman ya, si lumut ini halnya pohon-pohon besar gitu. Lumut ini juga dapat mencegah bencana banjir dengan cara si air hujan ini itu akan diserap oleh tumbuhan lumut. Itu tadi materi lumut kita pada hari ini. Jadi si lumut ini terbagi berapa kelas? 3. Apa aja? Lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk ya. Jadi si lumut tadi dibagi dalam 3 kelas, yaitu lumut hati atau Hepaticopsida, ada lumut tanduk, ada atau Anthocerosida, dan lumut daun Bryopsida. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai materi pada siang hari ini? Jika tidak ada, saya beri kesimpulan ya. Jadi lumut itu berasal dari si lumut ini atau Bryophyta berasal dari bahasa Yunani, yaitu brio artinya lumut dan pita itu artinya tumbuhan. Jadi Bryophyta itu tanaman lumut. Nah, lumut ini habitatnya ada hygrofit atau tempat yang lembab, ada epifit yang menempel di batang pohon, terus ada yang hidup di tanah, di tembok, di bebatuan, dan yang terakhir itu ada hidrofit atau hidupnya di air. Terus reproduksi lumut itu terbagi 2, seksual atau vegetatif, dan seksual atau generatif. Yang terakhir itu ada manfaatnya. Manfaat lumut ini bisa dijadikan obat-obatan seperti Marchantia polymorpha yang sebagai obat hepatitis, terus ada sphagnum yang bisa digunakan sebagai bahan bakar, dan yang terus bisa menghasilkan oksigen karena dia sifatnya autotrof, berfotosintesis, terus dapat mengurangi bahaya banjir karena si lumut ini dapat menyerap air hujan dan dapat berfungsi sebagai menahan erosi ya di hutan. Gitu aja pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Selamat pagi Bapak. Kasih, Kak. Selamat siang. Makasih, Terima Kak. kasih semuanya. Saya izin live ya Sehat-sehat. Bapak.